Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Lisnawati, Prodi PAUD STAI Miftahul Huda Subang. Bersama teman saya Nur Kaila, kami akan menyelesaikan tugas PPKN dari Bapak Abdurrahim SE MAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Kaila dari Prodi PAUD STAI Miftahul Huda. Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Langsung saja, yang pertama, fungsi menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan ideologi landasan negara kita. Segala perbuatan yang kita lakukan, bahkan hingga aturan perundang-undangan pun mengacu pada nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Pancasila merupakan salah satu landasan paling luhur yang ada di negara kita. Karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diberikan terutama pada mereka yang masih usia anak-anak, agar mereka mengerti dan juga memahami nilai luhur dari Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat dan juga berkehidupan bernegara. Fungsi yang kedua, membantu memahami arti sebenarnya dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang berarti masih ada kemungkinan banyak orang yang belum memahami arti sebenarnya secara mendalam dari Pancasila. Mungkin Anda hafal kelima sila yang terkandung dalam Pancasila. Namun apakah Anda memahami arti sebenarnya dari sila tersebut? Maka dari itu, diperlukan pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat universitas. Hal ini tidak lain agar kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memahami betul apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Fungsi yang ketiga yaitu membantu individu untuk mencintai negara Indonesia. Ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Dalam kehidupan bernegara, hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan antara manfaat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Indonesia itu sendiri. Bagi mereka yang tidak dapat mengenal Pancasila dengan baik, maka mereka tidak akan mencintai Indonesia. Karena untuk mencintai Indonesia, maka paling tidak kita juga harus mencintai landasan ideologis yang membentuk Indonesia. Dengan adanya pendidikan Pancasila ini, maka kita akan dapat mencintai negara Indonesia dengan mempelajari Pancasila. Maka secara tidak langsung kita akan mengenal Indonesia dari dasarnya. Selanjutnya, fungsi yang keempat, agar individu dapat berperilaku sesuai dengan isi dari butir-butir Pancasila. Pancasila, sesuai namanya, memiliki 5 sila yang berbeda-beda. Masing-masing dari kelima sila tersebut memiliki butir-butir sila tersendiri, yang merupakan ekstraksi atau penjabaran dari setiap sila yang terdapat pada Pancasila. Manfaat pendidikan Pancasila, maka diharapkan siapa saja yang menempuh pendidikan Pancasila dapat berperilaku sesuai dengan apa yang ditulis melalui butir-butir Pancasila tersebut. Yang kelima, individu dapat mengamalkan Pancasila dari segala situasi. Masih dari perilaku, pendidikan Pancasila dapat membantu warga negara Indonesia dalam mengamalkan segala macam nilai, butir dan juga perilaku yang sejalan dengan Pancasila. Nilai dan butir-butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang baik, terutama dalam berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Hal ini membuat individu sebagai warga negara yang baik wajib akan mengamalkan berbagai macam-macam nilai luhur dari Pancasila. Fungsi yang keenam, sebagai pedoman menjadi warga negara yang baik. Pancasila tak ubahnya merupakan suatu buku pedoman. Buku pedoman ini merupakan buku pedoman yang berisi 5 poin, atau yang kita kenal dengan nama sila 5 sila atau 5 sila, yang berisi bagaimana cara agar kita dapat menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat apabila kita tidak pernah belajar mengenai pedoman menjadi warga negara yang baik. Tentunya hal ini terdapat pada Pancasila. Manfaat pendidikan Pancasila yang tentunya dapat kita peroleh melalui pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, fungsinya untuk memahami ideologi bangsa Indonesia. Dari awal sudah dijelaskan bahwa Pancasila landasan ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Ideologi sendiri merupakan suatu ide atau gagasan yang terbentuk untuk melandasi atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis negara Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Teh Lilis Lisnawati. Tujuan landasan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Landasan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan historis. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Setiap bangsa mempunyai ideologi dan pandangan hidup berbeda-beda yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum. Yang ketiga, landasan yuridis. Secara yuridis, konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa kurikulum pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, landasan filosofis. Pembahasan di dalam Pancasila berwujud dan bersifat filosofis. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup, berbangsa, mempengaruhi alam pikiran manusia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya, sehingga memberikan watak atau kepribadian dan identitas bangsa berdasarkan filosofis dan objektif. Nilai-nilai yang tertuang pada sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa yang memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap mempunyai nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat.
Yang kedua, Pancasila sebagai etika bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang keempat, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Kesimpulan, tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap, pemikiran, tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan dari pendidikan Pancasila terdiri dari 4 aspek, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Terima kasih.